Gede Sumarjaya Linggih desak pemerintah percepat pembangunan Bandara Bali Utara. Jika tidak, pertumbuhan Bali akan terhenti. Anggota Komisi 6 DPR RI Dapil Bali, Gede Sumarjaya Linggih kembali menegaskan pentingnya percepatan pembangunan bandara baru di Bali Utara. Ia menilai kebutuhan tersebut sudah masuk kategori mendesak dan tidak bisa lagi ditunda. Mengingat kapasitas Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai saat ini hampir mencapai titik maksimal. Menurut Ketua DPD Golkar Bali ini, data dan komunikasi yang ia lakukan dengan pemangku kebijakan penerbangan telah menunjukkan bahwa Bandara Ngurah Rai hanya memiliki kelonggaran operasional hingga tahun 2030. Setelah itu, pertumbuhan jumlah penumpang diperkirakan tidak dapat lagi diakomodasi. Kenapa harus segera? Karena kondisi airport yang sekarang ini sudah mau full capacity. Coba tanya deh, saya sudah sering koordinasi dengan pemimpinnya, dengan dirutnya, ini hanya bertahan sampai 2030. Kalau itu udah full capacity. Jadi apa yang terjadi? Akan perang tarif hotel nanti, karena sulit masuk ke ini Bali. Terus apalagi yang terjadi? Cari tiket bisa sebulan sekali, bisa dari bulan lalu kita belum dapat tiket. Nggak seleluasa seperti sekarang ini. Dan ini vital masalah infrastruktur. Kenapa maju Bali? Ya kan ada airport. Terus kalau airportnya penuh, ya pertumbuhannya pasti stop. Anggota fraksi Golkar DPR RI itu kemudian memaparkan bahwa jika kondisi itu tidak segera direspons, maka Bali akan menghadapi situasi yang dapat mengganggu sektor pariwisata sebagai tulang punggung ekonomi daerah. Gede Sumarjaya Linggih mengingatkan bahwa kemajuan Bali selama beberapa dekade terakhir tidak lepas dari keberadaan bandara internasional. Karena itu, ketika bandara mencapai titik jenuh, maka pertumbuhan ekonomi otomatis akan terhambat. Dalam rencana pembangunan bandara baru, terdapat dua lokasi yang dipertimbangkan. Namun ia menilai kawasan Kubu Tambahan, Buleleng, merupakan pilihan yang paling tepat. Ia juga menolak perbandingan pembangunan ini dengan Bandara Kertajati di Jawa Barat yang dinilai gagal berkembang. Saya rasa yang paling tepat itu di Kubu Tambahan. Satu, bahkan menyelesaikan persoalan semakin dekat dengan Karangasem, dekat dengan Bangli. Yang di Kubu Tambahan itu kalau ada airport, itu kemana-mana dekat, ke Bedugul, objek wisata dekat, ke Kintamani dekat. Nah gitu, jadi pilihannya di sini nih. Jangan sampai membayangkan seperti Kertajati. Kertajati itu karena nggak ada apa-apanya. Tapi kalau di sini dibangun airport ini, hari itu juga begitu mulai pembangunan groundbreaking, besoknya saya yakin 5 bintang 5, hotel bintang 5 akan tumbuh di situ. Jadi jangan memikirkan, oh kok nggak ada hubungan nanti tol antara Denpasar sama Buleleng. Nggak perlu sebenarnya, karena di sini juga akan menjadi bagian daripada pariwisata. Di tengah perdebatan publik mengenai akses jalan menuju Buleleng, Gede Sumarjaya Linggih menyebut kekhawatiran itu tidak berdasar. Menurutnya, keberadaan bandara justru akan membuka peluang pertumbuhan destinasi dan infrastruktur baru di wilayah utara dan timur. Baginya, seorang wisatawan justru akan mendapatkan keuntungan karena dekat dengan banyak destinasi unggulan. Karena perasaan yang sering diributkan itu kan dari Denpasar ke Buleleng itu, ke tempat itu yang sering diributkan. Saya bilang nggak perlu, bila mana perlu itu tutup juga jalannya, nggak ada masalah. Karena apa? Karena ketika di sini dibangun, fasilitas pariwisatanya juga banyak di utara ini terbangun. Kenapa banyak terbangun? Karena jauh lebih dekat ke Bedugul, jauh lebih dekat ke Kintamani. Jadi apa yang ragukan? Orang mau mendarat di mana? Nah, saya kalau jadi turis, saya mendarat di Buleleng. Nanti kalau memang udah ada prasarana yang hotel bintang 5, sudah ada prasarana-prasarana yang lain ada, terus saya lebih dekat main ke Bedugul, saya lebih dekat main ke Kintamani, saya mau ke Tulamban, mau lihat krek kapal. Jadi tidak seperti Kertajati dibilang bahwa ini akan menjadi kuburan nanti kalau salah, kalau tidak ada sarana prasarana jalan tol, salah besar. Boleh debat siapa yang kira-kira mau ngomong begitu. Bali 1 mengabarkan.